Ini cara tidur nyenyak, bangun segar tanpa konsumsi obat tidur. Gimana caranya? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas soal pertiduran. Soal pertiduran atau soal orang-orang yang mengalami susah tidur, atau mungkin kita sering dengar istilahnya adalah insomnia. Nah, jadi di sini saya akan share ya cara untuk tidur nyenyak. Kita kemudian bangunnya juga fresh, segar, tanpa harus konsumsi obat-obat tidur atau pil-pil tertentu yang kalian selama ini konsumsi untuk membantu kalian tidur. Nah, kita perlu tahu, insomnia ya itu kan seringkali terjadi dan seringkali diatasi yang paling simple itu sebetulnya dengan cara pola hidup. Well, simple ini relatif memang ya, kalau kita tahu caranya. Tapi banyak orang yang mungkin lebih memilih cara yang instan dengan konsumsi obat atau pil-pil tidur. Nah, pil tidur ini banyak sekali jenisnya. Ada yang untuk penenang, ada yang dalam arti memang diresepkan oleh psikiater atau dokter. Kemudian ada juga saya beberapa waktu belakangan ini sering sekali melihat fenomena orang yang minum obat anti mabuk perjalanan ya untuk membantu mereka yang insomnia, susah tidur. Nah, saya nggak usah sebut mereknya apa ya, obat anti mabuknya. Mungkin kalian sudah tahu obat apa yang paling banyak dikonsumsi. Nah, obat-obat anti mabuk ini sebetulnya dia punya kandungan zat aktif. Itu yang paling sering adalah dimenhidrinat. Nah, jadi dia melawan histamin di dalam tubuh kita yang membuat kita mudah untuk tidur. Nah, ini adalah cara kerjanya. Tapi masalahnya apa? Masalahnya ketika ini dikonsumsi secara berlebihan, yang sebetulnya juga tujuan utama obat ini adalah hanya dikonsumsi saat kalian di perjalanan, tapi kalian abuse obat ini, kalian gunakan untuk membantu kalian tidur dengan konsumsi 2, 3, dan seterusnya. Efek jangka panjangnya apa? Justru akan menyebabkan sebaliknya. Yang awalnya diindikasikan untuk membantu kalian yang supaya tidak pusing dalam perjalanan, supaya tidak mual dalam perjalanan, ini justru bisa efeknya sebaliknya, justru bisa membuat kalian pusing, mual, kemudian punya gangguan penglihatan, jadi penglihatannya jadi blur, kemudian tinnitus ini gangguan pendengaran, jadi telinganya mendenging, kemudian gangguan koordinasi karena gangguan syaraf, gangguan pernafasan, dan lain-lain. Bayangkan, kalian konsumsi obat tidur dalam jangka waktu yang panjang, kemudian kalian justru mengalami gejala-gejala seperti ini. Well, kalau sesekali gimana dok? Kalau sesekali mungkin masih nggak apa-apa. Tapi kalau kalian setiap kali kalian susah tidur, kalian konsumsi obat ini karena kalian merasakan efeknya, bisa membantu tidur kok. Dan seringkali apalagi, kita akan lama-lama ketergantungan. Nah, ini efek yang jangka panjang, bukan jangka panjang ya, sebetulnya efek yang kemudian akan terjadi setelahnya. Jadi, kalian ketergantungan, kemudian kalian konsumsinya semakin lama, dosisnya semakin meningkat, karena ini memang yang terjadi di segala macam medikasi. Jadi orang yang awalnya konsumsi dosisnya mungkin 1 hari 1, kemudian jadi 1 hari 2, 1 hari 3, dan kemudian semakin meningkat. Nah, itu efeknya yang akan kalian dapatkan, efek sampingnya. Nah, jadi saya ingin jelaskan dulu mengenai yang namanya mekanisme tidur. Nah, ini yang mungkin jarang orang juga pahami ya mengenai mekanisme tidur. Sebetulnya mekanisme tidur kita itu diatur oleh yang namanya adalah ritme sirkadian. Nah, ritme sirkadian ini ya, ini semua orang punya nih ritme sirkadian. Ini yang mengatur jam biologis tubuh kita.
Ritme sirkadian kita diatur oleh apa? Di dalam otak kita. Nah, di sini ya saya gambar otak kita ya. Nah, di otak kita ini ada bagian yang namanya adalah SCN. Apa SCN itu? SCN adalah suprachiasmatic nuclei. Nah, itu nggak usah dihafalkan. Ya, ini hanya saya sebagai informasi aja. Jadi SCN atau suprachiasmatic nuclei ini berada di hipotalamus kita, di otak kita. Nah, di sini saya gambar ya, ini gambar otak ya, gambar otak. Maafkan gambar saya jelek. Nah, jadi SCN atau suprachiasmatic nuclei itu bentuknya itu seperti kacang merah tuh ya, seperti kacang merah, dan dia kecil sekali tapi dia bisa mengatur seluruh tubuh kita. Jadi dia benar-benar untuk sistem koordinasi tubuh kita itu diatur oleh organ yang kecil ini. Nah, suprachiasmatic nuclei ini, SCN ini, dia sangat sensitif dengan kondisi terang dan gelap. Itu sebabnya cara mengaturnya nanti saya akan bahas sebentar lagi. Nah, terus bagaimana dok? Kalau misalnya dengan, mungkin Sobat Sehat juga udah sering dengar dengan istilah melatonin. Nah, kalau melatonin mungkin apakah lebih sehat daripada konsumsi obat-obat tidur? Well, menurut saya juga tidak. Ya, kenapa? Karena sebetulnya melatonin ini bisa diproduksi sendiri oleh kelenjar kita, namanya kelenjar pineal. Ini juga di otak kita. Ya, dan juga ada tempat-tempat lain juga yang bisa memproduksi melatonin kita. Nah, kalau kita konsumsi hormon melatonin yang kita konsumsi mungkin secara oral, kita secara minum, suplemen dan lain-lain yang sebetulnya adalah hormon sintetis, ini bisa mengganggu produksi dari kelenjar pineal kita. Sama halnya seperti kalau kita itu sudah mendapatkan supply dari luar, ya di hormon-hormon yang lain juga, ya kita konsumsi hormon yang lain, lama-lamaan kelenjar kita yang fungsinya adalah memproduksi hormon itu lama-lama jadi malas. Lama-kelamaan dia jadi menggantungkan dari asupan dari luar. Akhirnya apa? Dia akhirnya menurunkan produksinya dan lama-kelamaan dia tidak mau produksi dalam jumlah yang cukup. Akhirnya kita juga ketergantungan lagi dengan hormon-hormon yang kita konsumsi itu. Nah, jadi daripada kalian konsumsi hormon dari luar sintetis, lebih baik menurut saya bagaimana supaya kelenjar kalian ini bisa optimal produksi hormon melatoninnya. Caranya gimana? Nah, cara meningkatkan yang secara alami adalah karena tadi efeknya berkaitan dengan terang dan gelap. Jadi, saya menyarankan untuk Sobat Sehat tidur dalam kondisi yang gelap. Ini bisa membantu untuk meningkatkan melatonin. Jangan tidur dalam kondisi lampu menyala. Yang kedua, kita perlu juga sinar matahari. Nah, jadi karena dia efeknya dari gelap dan terang, dia juga bisa diproduksi ketika kita mendapatkan paparan sinar matahari. Dan ini mungkin bukan dari UV-nya, tapi dari apa? Dari infrarednya. Jadi dari sinar inframerahnya. Itu sebabnya ada terapi-terapi infrared juga, inframerah yang bisa membantu untuk meningkatkan produksi hormon melatonin. Nah, jadi itu adalah yang lebih baik untuk dilakukan terkait dengan tidur. Nah, cara yang lebih baik gimana? Jadi yang saya bahas mengenai tipsnya ya. Untuk caranya gimana? Ada beberapa hal yang bisa saya share di sini. Yang pertama, kalian baca buku. Ya, baca buku untuk menenangkan kalian daripada kalian nonton di gadget. Entah itu HP, tablet, laptop, TV, dan lain-lain. Ya, karena apa? Karena ini secara penelitian, baca buku itu efeknya berbeda, jauh berbeda daripada kalian nonton gadget. Apalagi kalian mendapatkan blue light-nya, gelombang elektromagnetiknya. Itu bisa mengganggu sinyal tidur kita, frekuensi tidur kita. Yang kedua adalah jalan kaki. Ya, jalan kaki yang panjang. Kalian boleh jalan di pagi hari, ini lebih baik ketika kalian mendapatkan sinar matahari. Atau kalian kalau nggak sempat pagi, ya udah sore juga nggak apa-apa. Asal jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Ya, nah jalan kaki selama 45 sampai 60 menit ini bisa membantu kita untuk meningkatkan sirkulasi darah, meningkatkan oksigen yang juga bisa membantu kalian untuk tidur lebih pulas. Yang ketiga adalah stretching sebelum tidur. Nah, ini juga penting, terutama buat kalian yang seharian ada di depan komputer, di depan laptop, di depan gadget. Ya, ini penting sekali, juga bisa membantu kalian meregangkan otot-otot kalian, juga bisa membantu kalian tidur lebih pulas. Yang keempat adalah atur pernafasan. Disadari atau tidak, orang-orang yang susah tidur, mereka biasanya cenderungnya adalah pernafasannya tidak diatur atau dalam kondisi yang stres, dalam kondisi yang cemas. Jadi orang yang susah tidur itu kebanyakan napasnya
Nah, jadi antara menarik nafas dan mengeluarkan nafasnya lebih cepat. Jadi akan lebih baik kalau kalian atur pernafasannya, kalau bisa justru mengeluarkannya sedikit lebih lama. Jadi misal kalian tarik nafas 4 detik, kalian keluarkan nafasnya adalah 5 detik. Jadi tarik nafas 4 detik, keluarkan nafas 5 detik. Nah, ini akan membantu kalian mengatur pernafasan, membuat kalian syaraf-syaraf kalian, ya, sistem syaraf parasimpatis kalian lebih bekerja, kalian lebih tenang, dan kalian akan lebih mudah untuk tidur. Ya. Dan yang terakhir yang ingin saya bahas di sini, yang paling penting juga adalah perhatikan asupan nutrisinya. Apa efeknya, Dok? Sangat berdampak. Ya. Yang pertama, asupan nutrisi apa? Kalium. Nah, kalium atau potasium ini punya efek menenangkan, ya, membuat sistem syaraf kita, parasimpatis kita lebih aktif, membuat kita lebih tenang, terutama juga denyut jantung kita, denyut nadi kita. Bayangkan kalian tidur dengan denyut jantung atau denyut nadi yang dup, 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 bahkan kalian bisa mendengar di telinga kalian sendiri. Ini karena kalian kekurangan kalium. Kok bisa kekurangan kalium? Karena kebanyakan orang kurang makan sayur. Nah, sayuran hijau, kemudian alpukat, ini adalah sumber kalium yang baik yang saya sarankan. Gitu. Yang kedua adalah magnesium. Nah, magnesium bisa dapatkan dari mana aja, Dok, sumber alaminya? Dari dark chocolate. Perhatikan dark chocolate yang sugar free. Karena apa? Karena kalau kalian konsumsi dark chocolate yang ada kandungan gulanya, meskipun ini 70%, 80%, 90%, tapi kalau ada kandungan gulanya yang cukup tinggi, ini juga tidak baik untuk tubuh kalian yang berkaitan juga dengan tidur. Nah, cari dark chocolate yang bebas gula. Kemudian sayuran hijau, ya. Again, kalau kalian konsumsi sayuran hijau, kalian langsung dapetin kalium dan magnesium sekaligus. Dan juga biji-bijian, contohnya biji bunga matahari, biji labu, biji rami, dan lain-lain. Ini juga ada mengandung magnesium yang cukup baik, ya, cukup tinggi. Kemudian vitamin D3, ini juga penting sekali, ya, buat kalian yang susah tidur. Konsumsi vitamin D3 yang paling natural, paling murah adalah dari sinar matahari. Again, ya, kalian berjemur itu bisa mendapatkan inframerah tadi untuk produksi melatonin. Kalian juga bisa untuk produksi vitamin D3 alami dalam tubuh kalian dari sinar matahari. Kemudian dari apa? Kalau dari makanan, dari telur, dari ikan laut. Ini juga mengandung vitamin D3 yang baik. Kemudian cod liver oil atau minyak ikan cod itu juga sumber vitamin D3 yang baik. Kemudian apa lagi? Vitamin B1. Ini juga sangat penting. Karena vitamin B1 ini bisa menurunkan stres. Ya, bisa membuat otak kita bekerja lebih tenang. Ya, dapatnya dari mana aja? Dari daging merah, ayam, ikan, kemudian nutritional yeast. Ya, yang tidak difortifikasi. Itu juga penting. Ya, nah, sebetulnya kebutuhan vitamin B1 kita itu tidak banyak. Ya, beda dengan kebutuhan kalium kita yang sehari kita butuh 4.700 mg. Kebutuhan vitamin B1 sebetulnya tidak banyak, tapi kenapa banyak orang yang kekurangan vitamin B1? Karena vitamin B1 ini akan terkuras, akan deplet ketika kalian konsumsi karbohidrat yang tinggi. Dan karbohidrat ini bukan cuma gula, segala macam roti, mie, kentang, nasi, kroffel, martabak, pancake, keripik, dan lain-lain. Kalau kalian konsumsinya terlalu banyak, ya, ini akan menguras cadangan vitamin B1 kalian. Jadi kalau kalian bingung caranya untuk meningkatkan vitamin B1 gimana? Cara yang paling simple, cara yang paling efektif sebelum kalian konsumsi vitamin-vitamin yang mengandung vitamin B1 atau makanan-makanan yang saya sebutkan ini, akan lebih baik kalian kurangi asupan karbohidrat kalian. Ya, itu. Dan yang terakhir adalah konsumsi probiotik. Probiotik ini dapetin dari mana? Tidak harus dari suplemen. Sumber yang alami dari kefir, kombucha, kimchi, ya, tempe, miso, natto, yogurt, tapi yang tanpa tambahan gula, sekali lagi ya, kalau yogurt, dan lain-lain. Itu adalah cara untuk memperbaiki kondisi pencernaan kita. Karena banyak orang yang mengalami susah tidur karena juga punya gangguan pencernaan. Nah, jadi itu yang bisa kalian lakukan tanpa perlu konsumsi obat tidur yang punya efek samping yang juga tidak baik untuk tubuh kalian. Nah, buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman supaya teman kalian tidak butuh healing-healing ya karena stres atau karena exhausted karena susah tidur ya, akhirnya juga bisa berdampak ke masalah-masalah yang lain juga termasuk diet ya.
Banyak orang yang akhirnya lapar atau dalam arti craving, akhirnya bertambah berat badannya, obesitas juga karena awalnya, karena susah tidur. Karena tidur ini dampaknya bisa kemana-mana. Buat kalian yang punya pengalaman-pengalaman, yang mungkin kalian susah tidur, lalu kalian punya dampak-dampak yang mulai anxiety, mulai dalam arti dietnya jadi kacau, kalian juga boleh share di kolom sini. Nanti mungkin akan saya bahas di next video. Dan buat kalian yang ingin dengarkan video podcast saya dan Dr. Sung, bisa cek di channel 3H, Hidup Happy Healthy. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy.